Sejak fajar peradaban menyingsing, sejarah manusia telah dihiasi oleh individu-individu luar biasa yang pemikirannya melampaui zaman, membentuk dunia dengan cara yang tak terbayangkan. Salah satu titan intelektual tersebut adalah Ibnu Sina, seorang polimat Persia yang kecemerlangannya menerangi abad pertengahan Islam dan meninggalkan warisan abadi yang terus bergema hingga hari ini. Kisahnya bukanlah sekedar catatan prestasi akademis, melainkan sebuah epik perjalanan melalui kejayaan dan kekacauan, sebuah narasi tentang ketekunan yang tak tergoyahkan dalam mengejar pengetahuan di tengah badai perubahan politik. Perjalanannya melintasi jantung peradaban Persia, dari istana-istana megah hingga medan pertempuran, membentuknya menjadi salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah. Mari kita telusuri kembali jejak langkah sang guru agung Ibnu Sina dan menyaksikan bagaimana perjalanannya di tanah Persia melahirkan karya-karya yang akan mengubah wajah kedokteran dan filsafat untuk selamanya. Ini adalah kisah tentang seorang jenius yang tak kenal lelah, sebuah perjalanan epik melintasi pasang surut kekuasaan dan warisan intelektual yang terus menginspirasi dunia. Perjalanan Ibnu Sina menuju puncak ketenaran dimulai di Bukhara, ibu kota dinasti Samaniyah yang megah, pada periode antara tahun 996 hingga 1004 Masehi. Disinilah, pada usia yang sangat belia, takdirnya sebagai seorang jenius medis mulai terungkap. Titik baliknya terjadi ketika Sultan Nuh bin Mansur, penguasa Samaniyah, jatuh sakit parah. Para tabib istana terbaik telah mencoba berbagai pengobatan, namun semuanya gagal. Dalam situasi genting inilah, nama seorang pemuda cerdas bernama Ibnu Sina direkomendasikan. Dengan keberanian dan kepercayaan diri yang luar biasa, Ibnu Sina yang baru berusia 17 tahun memeriksa sang sultan. Ia menerapkan metode diagnosis yang brilian, menganalisis gejala-gejala kompleks yang membingungkan para seniornya, dan akhirnya berhasil mengidentifikasi akar penyakit sang penguasa. Keberhasilannya dalam menyembuhkan sultan tidak hanya menyelamatkan nyawa penguasa, tetapi juga melambungkan namanya. Sebagai penghargaan atas kehebatannya, ia diangkat menjadi tabib istana, sebuah posisi prestisius yang memberinya akses tak terbatas ke salah satu harta karun terbesar dunia saat itu, Perpustakaan Kerajaan Samaniyah di Bukhara. Perpustakaan ini bukan sekadar koleksi buku biasa, ia adalah pusat ilmu pengetahuan yang kemegahannya menyaingi perpustakaan legendaris di Baghdad. Di sanalah Ibnu Sina membenamkan dirinya dalam lautan pengetahuan. Dengan kecepatan dan pemahaman yang menakjubkan, ia melahap seluruh koleksi, menguasai setiap karya filsafat, kedokteran, matematika, dan astronomi yang tersimpan di dalamnya. Periode di Istana Samaniyah ini menjadi fondasi bagi seluruh pencapaian intelektualnya di masa depan, tempat ia mulai merumuskan gagasan-gagasan besar dan memulai penulisan karya-karya monumental yang akan mendefinisikan warisannya. Namun, periode stabilitas dan kemakmuran di Bukhara tidak berlangsung lama. Panggung politik Asia Tengah memasuki masa kekacauan hebat yang akan mengubah jalan hidup Ibnu Sina selamanya. Pada tahun 1004 Masehi, dinasti Samaniyah yang telah menjadi pelindungnya runtuh akibat serbuan dari suku-suku Turki. Runtuhnya kekuasaan ini memaksa Ibnu Sina, yang saat itu telah menjadi tokoh terkemuka, untuk meninggalkan Bukhara dan memulai periode pengembaraan yang panjang dan penuh ketidakpastian antara tahun 1004 hingga 1015 Masehi. Perjalanan ini membawanya melintasi berbagai kota dan kerajaan di Persia. Tujuan pertamanya adalah Gurganj di Khwarezmia, di mana ia sempat menikmati perlindungan dari penguasa setempat. Namun ketidakstabilan politik kembali mengusiknya, memaksanya untuk terus bergerak. Ia melakukan perjalanan berbahaya ke selatan, singgah di kota Rey, dan berkelana di antara berbagai kerajaan kecil Persia yang saling bersaing. Selama periode yang penuh gejolak ini, reputasinya sebagai seorang dokter dan filsuf terus mendahuluinya. Bakatnya yang luar biasa tidak hanya dihargai dalam bidang medis, tetapi juga dalam urusan pemerintahan. Di beberapa kerajaan Persia yang ia singgahi, kecerdasan dan kebijaksanaannya membuatnya diangkat menjadi vizir atau menteri, sebuah posisi yang menempatkannya di pusat intrik politik yang berbahaya. Meskipun hidup dalam ketidakstabilan, berpindah dari satu istana ke istana lain, semangat intelektual Ibnu Sina tidak pernah padam. Ia terus menulis dan mengajar dimanapun ia berada, mengubah setiap tempat singgah menjadi pusat pembelajaran. Dalam dekade yang penuh gejolak ini, reputasinya sebagai dokter terhebat di seluruh Persia semakin kokoh, mempersiapkan panggung untuk babak paling produktif dalam hidupnya. Setelah bertahun-tahun mengembara, Ibnu Sina akhirnya menemukan pelabuhan yang stabil dan subur untuk berkarya di Isfahan, di bawah perlindungan Pangeran Ala ad-Daula,
dari dinasti Kakuyid. Periode dari tahun 1015 hingga 1037 Masehi di Isfahan menandai masa keemasan dalam karier intelektualnya. Di sini, ia tidak hanya dihormati sebagai seorang tabib, tetapi juga diangkat kembali menjadi vizir, memberinya pengaruh politik dan sumber daya yang cukup untuk sepenuhnya fokus pada pekerjaan ilmiahnya. Suasana intelektual yang mendukung di Isfahan menjadi katalisator bagi produktivitasnya yang luar biasa. Di kota inilah Ibnu Sina menyelesaikan mahakaryanya yang paling terkenal, Al-Qanun fil Tibbium Kanon Kedokteran. Karya monumental ini adalah sebuah ensiklopedia medis komprehensif yang merangkum seluruh pengetahuan kedokteran dari zaman Yunani Romawi hingga dunia. Islam diperkaya dengan pengamatan dan penemuannya sendiri. Al-Qanun Syu begitu sistematis dan mendalam, sehingga ia menjadi buku teks kedokteran standar di seluruh dunia selama berabad-abad. Namun kejeniusannya tidak terbatas pada kedokteran. Selama masa tinggalnya di Isfahan, ia juga menulis dua karya filsafat utamanya. Kitab Al-Shifa, buku penyembuhan, sebuah ensiklopedia filosofis dan ilmiah yang monumental, dan Kitab Al-Najat, buku keselamatan, sebuah ringkasan dari Al-Shifa. Kehidupan intelektualnya di Isfahan sangat hidup. Setiap malam, setelah menyelesaikan tugas-tugas kenegaraannya, Ibnu Sina akan menjadi tuan rumah bagi majelis ilmu. Sebuah pertemuan di mana para cendekiawan, murid, dan pemikir berkumpul untuk terlibat dalam diskusi filosofis dan ilmiah yang mendalam hingga larut malam. Periode di Isfahan adalah puncak dari perjalanan intelektual Ibnu Sina, di mana stabilitas politik memberinya kesempatan untuk mensintesiskan pengetahuannya yang luas ke dalam karya-karya abadi yang akan membentuk tradisi intelektual Timur dan Barat. Selama perjalanannya di Persia, kontribusi Ibnu Sina yang paling berdampak adalah inovasi-inovasi medisnya yang revolusioner. Ia bukanlah sekadar seorang kompilator pengetahuan kuno, ia adalah seorang inovator sejati yang mendorong batas-batas ilmu kedokteran. Salah satu terobosannya yang paling terkenal adalah pengenalan metode diagnosis diabetes mellitus melalui uji urin. Ia adalah orang pertama yang secara sistematis mendokumentasikan rasa manis pada urin pasien diabetes, sebuah metode diagnostik sederhana namun efektif yang menjadi standar selama berabad-abad. Jauh sebelum teori kuman modern ditemukan, Ibnu Sina telah mengembangkan teori tentang keberadaan mikroba. Ia berhipotesis bahwa penyakit menular seperti tuberkulosis disebabkan oleh makhluk-makhluk kecil tak kasat mata yang menyebar melalui air dan udara, sebuah gagasan yang mendahului zamannya ratusan tahun. Dalam bidang farmakologi, ia menciptakan sistem klasifikasi yang luar biasa terperinci untuk sekitar 800 jenis obat-obatan, lengkap dengan deskripsi efek dan penggunaannya. Karyanya, Al-Qanun fil Tibb Akan menjadi sumber farmakologis utama bagi para dokter di seluruh dunia. Selain itu, Ibnu Sina menetapkan metode-metode baru dalam bedah dan anatomi yang jauh lebih maju dari zamannya. Ia menjelaskan secara rinci prosedur-prosedur bedah yang kompleks, termasuk pengangkatan tumor dan penanganan patah tulang, serta memberikan deskripsi anatomi organ-organ tubuh manusia dengan akurasi yang mengagumkan. Secara keseluruhan, ia mendokumentasikan lebih dari 800 jenis penyakit yang berbeda, mulai dari penyakit mental hingga penyakit kulit, masing-masing dengan analisis gejala, penyebab, dan metode pengobatannya. Inovasi-inovasi ini tidak hanya menunjukkan kejeniusan individunya, tetapi juga mengubah praktik kedokteran di Persia dan meletakkan dasar bagi ilmu kedokteran modern. Warisan Ibnu Sina di tanah Persia tempat ia menghabiskan sebagian besar hidupnya yang penuh gejolak, begitu mendalam dan tak terhapuskan. Setelah masa keemasan di Isfahan, perjalanan hidupnya berakhir di kota Hamadan pada tahun 1037 Masehi. Ia meninggal dunia dan dimakamkan dengan penuh hormat, diakui sebagai salah satu putra terbaik Persia. Namun kematiannya bukanlah akhir dari pengaruhnya. Karya-karyanya, terutama Al-Qanun fi al-Tibb, dengan cepat menjadi kurikulum standar dalam pendidikan medis di seluruh Persia dan dunia Islam. Sekolah-sekolah kedokteran menjadikan kitabnya sebagai rujukan utama, memastikan bahwa metode dan penemuannya diteruskan dari generasi ke generasi. Ia secara langsung mempengaruhi barisan panjang dokter dan filsuf Persia setelahnya, yang membangun fondasi yang telah ia letakkan. Di kalangan cendekiawan Persia, ia dianugerahi gelar kehormatan Es-Sheikh Al-Rais, yang berarti guru agung atau pemimpin para cendekiawan, sebuah pengakuan atas posisinya yang tak tertandingi dalam dunia intelektual. Di luar kedokteran, pemikiran filosofisnya, yang merupakan sintesis brilian antara filsafat Aristoteles dengan teologi Islam, membentuk jalur utama tradisi intelektual Persia klasik.
Filsuf-filsuf besar seperti Suhrawardi dan Mulla Sadra sangat dipengaruhi oleh kerangka kerja metafisik yang dibangun oleh Ibnu Sina. Dengan demikian, warisannya di Persia bersifat ganda. Ia merevolusi praktik kedokteran sekaligus membentuk jiwa intelektual dan filosofis bangsa tersebut untuk berabad-abad yang akan datang. Pada akhirnya, kisah Ibnu Sina adalah bukti nyata kekuatan intelektual manusia dalam menghadapi segala rintangan. Dari diagnosis brilian di Istana Bukhara hingga pengembaraan di tengah kekacauan politik, dan puncaknya pada masa keemasan di Isfahan, hidupnya adalah sebuah perjalanan tanpa henti untuk mencari dan menyebarkan pengetahuan. Ia bukan hanya seorang dokter, filsuf, atau negarawan. Ia adalah perwujudan dari semangat Renaissance Islam. Seorang polimat yang kejeniusannya menyentuh hampir setiap aspek pemikiran manusia. Warisannya yang terukir dalam halaman-halaman Al-Qanun dan Al-Shifa melintasi batas-batas geografis dan zaman, membentuk fondasi kedokteran modern, dan menginspirasi para pemikir dari Isfahan hingga Eropa. Jejaknya di tanah Persia bukanlah sekadar catatan sejarah, melainkan sebuah warisan hidup yang terus mengalir dalam denyut nadi ilmu pengetahuan dan filsafat. Kisah Ibnu Sina, sang guru agung, mengingatkan kita bahwa di tengah gejolak zaman, cahaya pengetahuan, jika dijaga dengan tekun, akan selalu menemukan cara untuk bersinar dan menerangi jalan bagi generasi-generasi mendatang. Mungkin di era modern ini, kita tak lagi memegang buku Al-Qanun fi al-Tib, tapi semangat mencari ilmu dan keberanian berpikir bebas. Itulah warisan sejatinya. Karena seperti kata Ibnu Sina, tujuan utama ilmu adalah membawa jiwa manusia menuju kesempurnaan. Jangan lupa kalau kamu suka dengan kisah tokoh-tokoh besar seperti ini, klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah hebat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.